Jadi hari ini kita akan bersama-sama melihat mengenai makna perpindahan tabut perjanjian. Makna perpindahan tabut perjanjian. Jika kita lihat tentang tabut perjanjian, di dalam tabut perjanjian itu ada 3 barang yang sangat-sangat penting bagi umat Tuhan. Yang pertama itu, em, 2 loh batu, kemudian ada tongkat Harun yang bertunas, kemudian yang ketiga itu adalah buli-buli emas yang berisi mana. Nah, ketika kita bicara mengenai tabut perjanjian ini menggambarkan penyertaan Tuhan. Awalnya mereka, ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun, em, tiang awan, tiang api itulah yang menjadi penuntun mereka, yang mencarikan tempat bagi mereka. Tetapi sejak mereka ada di Gunung Sinai dan setelah sekitar hampir 1 tahun mereka di situ, pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi sejak waktu itu yang mencarikan tempat untuk mereka beristirahat itu adalah tabut perjanjian. Jadi orang yang pikul, ya, para imam yang memikul tabut perjanjian, mereka mengikuti ya, arahan tuntunan dari tabut itu. Jadi tabut bergerak ke kiri, mereka ikut ke kiri. Tabut ke kanan, mereka ke kanan. Jadi bukan karena mereka mau pergi kemana, tabut itu ikut, bukan. Melainkan apa? Melainkan tabut yang menuntun mereka. Tabut di sini menggambarkan bagaimana Allah hadir dan menuntun perjalanan umat Israel. Dan kalau kita lihat orang Israel ketika mereka Sungai Yordan, tiba di Sungai Yordan, maka tempat pertama yang mereka letakkan, ya, tabut perjanjian itu ada di tanah Kanaan. Pertama kali nama tempat itu adalah Gilgal. Ya, Gilgal. Dari Gilgal kemudian mereka pindahkan ke satu tempat yang namanya Silo. Silo ini agak tengah dari tanah Kanaan, gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan tanah Kanaan itu persegi panjang, dia ada di tengah-tengah gitu ya, Silo itu. Kalau kalau Gilgal itu agak ke bawah dikit gitu. Nah, coba kita lihat Yosua 18 ayat 1. Yosua 18 ayat 1, saya baca. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Kemudian 1 Samuel 4 ayat 3. 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Jadi kalau kita lihat Silo, jadi dari Gilgal, setelah umat Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka berkemah di Gilgal. Jadi di sini pertama kali tabut ada di sana, kemudian berpindah ke Silo. Nah, 2 ayat ini memberitahukan kepada kita. Tetapi dalam perjalanannya dari Silo itu di kemudian hari, jadi setelah umat Israel menaklukkan tanah Kanaan, kemudian ada zaman hakim-hakim. Di akhir zaman hakim-hakim itu ada seorang yang bernama Imam Eli. Dia adalah imam besar. Dan Imam Eli ini tinggal di Silo. Dia beserta anaknya. Di zaman mereka ada perang yang namanya perang Afek. Ya, perang Afek. Tetapi dalam perang Afek ini orang Israel mereka mengalami kekalahan dan mereka berpikir begini, oh kita kalah gara-gara tabut tidak ada bersama dengan kita. Kita kalah gara-gara Allah yang ada bersama-sama dengan tabut itu tidak ada bersama dengan kita. Jadi bagaimana kalau kita ambil tabut itu dan bawa ke medan perang di Afek? Tapi justru kalau kita lihat di Afek itulah orang Israel kehilangan tabut perjanjian, dirampas. Nah, kita akan lihat bagaimana perpindahan tabut perjanjian itu untuk waktu yang lama dan bagaimana tabut itu tidak diperhatikan oleh orang Israel sampai Daud memperhatikan tabut itu, gitu ya, keberadaan tabut itu. Pelajaran ini diambil berdasarkan
buku seri sejarah perebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri yang ketiga dan yang ke-9, seri ketiga dan yang ke-9. Oke, jadi pada akhirnya kita akan mempelajari bersama-sama lewat pelajaran ini apa sih makna dari perpindahan tabut itu. Ketika tabut ada di tempat ini, kemudian berpindah di sini, ada suatu peristiwa yang terjadi, apa pelajaran untuk kita hari ini? Kita akan melihat di situ. Baik, kalau kita lihat, ini mohon maaf ini gambarnya masih saya ambil langsung. Jadi di bawah ini kalau lihat kursor ini gitu ya, kursor ini, di dalam kursor ini adalah laut mati gitu ya, laut mati. Kemudian ini adalah Sungai Yordan, ya, Sungai Yordan. Gilgal ada di sini, yang panas ini. Masih lihat kursornya ya. Nah, kemudian Silo ada di atas sini. Ini Silo. Perang Afek itu ada di sini, sebelah kiri, sini. Ya. Afek itu sebenarnya wilayah orang Filistin. Orang Filistin gitu ya. Dari Afek ini tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin dan kemudian tabut itu dibawa ke Gad. Ya, Gad ada di sekitar sini sebenarnya gitu ya. Gad ada di sekitar sini, kemudian Ekron, ya. Ekron, dan nanti kita akan lihat sama-sama gitu ya mengenai hal ini. Kita lihat dulu. Yang pertama tentang tabut perjanjian diambil dalam perang Afek. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1102 sebelum Masehi. 1102 sebelum Masehi. Mari kita lihat dulu 1 Samuel 4 ayat 1, ayat 3 dan ayat 11. Supaya kita tahu apa yang terjadi. Oke. 1 Samuel 4 ayat 1. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Gitu ya. Berkemah di Afek katanya. Ayat yang ketiga, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas oleh kedua anak Eli, tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Jadi kalau kita lihat kenapa orang Israel ketika perang Afek mereka menyuruh orang untuk mengambil tabut untuk dibawa ke medan perang. Karena begini, tadi seperti saya bilang, tabut itu di dalam perjalanan orang Israel di padang gurun dulu itu menggambarkan hadirat Tuhan, mencarikan tempat bagi umat Tuhan untuk berkemah, mencari tempat gitu ya. Kemudian apa? Ketika orang Israel menyeberang Sungai Yordan, dikatakan bahwa apa? Ketika imam-imam itu yang memikul menginjakkan kakinya di air Sungai Yordan, airnya itu langsung apa? Langsung berhenti dan menjadi seperti bendungan, tingginya itu bisa sampai 100 meter tingginya. Ini luar biasa. Bayangkan air gitu ya, air yang memancar itu bisa tingginya luar biasa. Nah, orang Israel percaya bahwa Allah yang akan memberikan kemenangan. Ketika tabut itu pergi kemana, itu akan memberikan kemenangan. Bahkan sampai di zamannya Daud, kalau kita lihat, melampaui zaman Samuel gitu ya. Di zamannya Daud, orang Israel ketika mereka pergi berperang, itu tabut juga pergi gitu ya. Nah seperti ini. Maka mereka berpikir bahwa, jika tabut Allah beserta kita, pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan. Tapi kalau kita lihat di dalam case ini, di ayat yang ketiga kan kita lihat 1 Samuel 4 ayat 3, mereka suruh ambil. Mereka bawa, tetapi ayat 11 katakan apa? Nanti tolong baca ya, 1 Samuel pasal 4 secara keseluruhan. Ayat 11 katakan bahwa tabut Allah dirampas. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas itu tewas. Artinya apa? Dalam perang pertama mereka kalah melawan orang Filistin, perang kedua pun mereka kalah lagi. Lebih parah apa? Tabut Allah itu dirampas. Pertanyaannya ini, tabut ada bersama dengan mereka, kenapa mereka mengalami kekalahan?
Betul ya? Sekarang kalau kita tarik pelajarannya ke zaman kita hari ini, kita ada firman, ada penyertaan Tuhan beserta dengan kita. Tetapi kenapa ketika kita berhadapan dengan hal-hal tertentu, dengan permasalahan, seringkali kita kalah? Kenapa? Betul ya? Kenapa? Ya, kita bisa belajar dari sini ya. Yang kedua, yang pertama kita lihat alasan yang pertama. Karena kemuliaan Allah telah pergi meninggalkan mereka. Kemuliaan Allah telah pergi meninggalkan mereka. Jadi tabut itu menyimbolkan hadirat Allah, menyimbolkan kemuliaan Allah. Tetapi jika kemuliaan Allah itu pergi, maka tidak akan ada kemenangan. Di sini dikatakan kan bahwa kalau kita lihat Pinehas, ini kan ada Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli. Pinehas ini istrinya sementara hamil besar, ketika dia mendengar bahwa Israel kalah, tabut sudah dirampas, istrinya bilang apa? Istrinya bilang begini, wah tabut Tuhan, kemuliaan Tuhan, dia bilang, kemuliaan Tuhan itu sudah dirampas dari Israel. Kemuliaan Tuhan itu sudah meninggalkan Israel. Makanya dia kasih nama anaknya Ikabod, artinya kemuliaan Allah telah pergi meninggalkan. Meninggalkan. Lebih khusus lagi, telah meninggalkan keluarga dari Imam Eli. Seperti itu. Jadi kita hari ini pun, bagaimana kita hari ini, Allah terus melindungi kita. Ya, Allah selalu melindungi kita. Karena apa? Karena kemuliaannya selalu menyertai kita. Nah, bagian dari kita apa? Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus menjaga supaya kemuliaan Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita. Rasul Paulus berkata di mana? 1 Korintus 15:31 atau 1 Korintus 10:31 gitu ya. Dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan katanya. Ya. 1 Korintus 10:31 dikatakan gitu ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, engkau melakukan yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kita lihat di kitab Yesaya, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita pun untuk memuliakan namanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tetapi dalam hal ini kemuliaan Allah telah meninggalkan Israel, telah meninggalkan keluarga Imam Eli. 1 Samuel 4 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertua dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi, hari ini yang kita perlu renungkan adalah apakah kita sudah menerima Yesus di dalam kita? Apakah kita telah menerima firman yang berharga di dalam kita? Apa Bapa itu ada di dalam kita? Puji Tuhan kalau misalnya kita semua telah menerimanya. Betul ya? Artinya kemuliaan Allah ada bersama dengan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita sadari bahwa apa? Jangan sampai firman itu meninggalkan kita. Kapan firman itu meninggalkan kita? Firman meninggalkan kita ketika kita tidak menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan. Betul ya? Jika kita hidup mengandalkan pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita dibanding dengan kemauan atau kehendak Tuhan, artinya apa? Artinya kita tidak memuliakan nama Tuhan, kita hanya hidup untuk kita saja. Nah, disinilah kita harus berjaga-jaga. Artinya, jika itu terjadi, artinya kita telah meninggalkan Tuhan. Lebih lagi apa? Kemuliaan Tuhan meninggalkan kita. Makanya kita perlu untuk merenungkan lagi gitu ya. Kita telah menerima firman yang berharga, kita telah belajar, mari kita penuhi kita dengan firman Tuhan supaya kita bisa terus dibimbing. Kita minta supaya Roh Kudus menuntun kita. Jadi kita belajar itu bukan hanya untuk pengetahuan kita gitu ya, bukan hanya itu saja, tetapi supaya Roh Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi yang pertama,
Kenapa kekalahan diderita, dialami oleh orang Israel? Karena kemuliaan Allah telah pergi meninggalkan mereka. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang melakukan dosa, mereka memperlakukan tabut sesuai dengan pikiran manusia. Apa maksudnya? Kalau kita lihat, dimulai dari Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas, mereka ini apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi persembahan untuk Tuhan, ibadah, mereka pandang remeh tentang hal ibadah itu. Padahal mereka adalah petugas ibadah. Bayangkan petugas ibadah mengabaikan, memandang rendah ibadah. Ini yang terjadi. 1 Samuel 2 ayat 17 dikatakan begini. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Artinya mereka melalaikan, mereka mengabaikan jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan ingin memberikan korban persembahan, mereka cuma ya udah taruh aja di situ. Oke, udah ya, oke ya udah nanti kita doain nggak apa-apa. Udah pulang aja nggak apa-apa. Ya kita handle dari sini. Oke ya, oh ya, bye. Seperti itu. Jadi mereka tidak menjadi uh, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diharapkan. Makanya Tuhan bilang apa? Sangat besar dosa mereka. Sangat besar. Mereka mengabaikan ibadah yang diberikan kepada Tuhan. Oke, lebih lagi persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu diambil sendiri. Mungkin kita jemaat kita nggak lakukan seperti itu, gitu ya. Jadi ada case-case gitu yang membuat Tuhan tidak dimuliakan itu ketika hamba-hamba Tuhan itu mereka memperkaya diri karena memperkaya diri, lebih memperhatikan diri sendiri, memperhatikan keluarga mereka dibandingkan memperhatikan gereja dan jemaat Tuhan. Nah, ini terjadi di dunia gitu ya. Tetapi kalau kita mau bawa ini makna ini ke dalam kita hari ini, artinya apa? Ketika kita memberikan penyembahan kepada Tuhan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita berikan dengan segenap hati kita. Kita mohon supaya Tuhan yang mampukan kita, gitu ya. Nah, jadi kita akan terhindar dari dosa memandang rendah korban untuk Tuhan. Ketika kita apa? Ketika kita menghargai, kita melihat bahwa ibadah itu suatu hal yang sangat berharga. Apalagi sekarang serba online gitu ya. Ya serba online. Wah sebelumnya gitu ya. Tantangannya seperti apa? Sebelumnya kalau kita pergi sebelum COVID gitu kita pergi ke ibadah, kita apa dress up dulu gitu yang rapi, mau bertemu dengan Tuhan, plus mau bertemu dengan yang lain juga gitu ya. Terus kita berfokus ketika beribadah. Betul ya? Bahkan mungkin gitu ya, ada yang mau makan permen aja nggak enak gitu ya. Jadi berusaha untuk fokus gitu ya. Tetapi setelah COVID, pada akhirnya mulai apa? Ibadah online dari rumah. 1-2 bulan pertama itu apa? Oh Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya rindu supaya bisa Tuhan bisa beribadah di rumah Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biar COVID ini dipersingkat waktunya. 2 tahun berlalu, nggak muncul-muncul di gereja. Nggak muncul-muncul di gereja, betul ya? Walaupun sudah ada kesempatan untuk datang ke gereja. Alasannya apa? Takut katanya. Takut nanti lah, aduh gereja itu kan banyak orang, nanti terjangkit lagi, aduh janganlah. Ya. Tapi justru apa? Lebih mengutamakan pergi ke mall daripada pergi ke gereja. Nah ini. Kemudian apa? Beribadah. Beribadah dan konsentrasi di rumah. Tetapi lama-kelamaan sambil ibadah, sambil snack. Ini bisa terjadi. Tidak fokus. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, ibadah kita. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, saya percaya nggak ada di dalam grup ini nggak ada gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Mereka dikatakan di 1 Samuel 2 ayat 22, mereka berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Seperti ini. Ini yang mereka lakukan, gitu ya. Jadi mereka seharusnya menjadi orang yang kudus, yang membawa, memancarkan atau memantulkan, gitu, yang memantulkan kemuliaan Tuhan. Tetapi yang terjadi justru mereka, ya, mereka tidak hidup menguduskan diri mereka. Jadi pada akhirnya
meskipun mereka ada ya, perabotan-perabotan suci, perabotan kudus bersama dengan mereka, tetapi hati dan pikiran mereka itu tidak kudus. Mereka tidak berserah kepada Tuhan yang hendak menguduskan mereka. Betul ya? Kita kalau belajar mengenai hukum Taurat gitu ya, bahkan apa? Bahkan menyentuh barang-barang kudus kita menjadi kudus. Menyentuh barang-barang kudus kita menjadi kudus. Tetapi hal kekudusan itu dilihat oleh Hofni dan Pinehas itu ya hal yang sepele seperti ini, gitu ya. Jadi pada akhirnya perlu menjalankan kehidupan yang senantiasa bertobat, yang terus dikuduskan, gitu ya. Pada akhirnya kalau kita lihat di tahun 1102 sebelum Masehi dalam perang Afek, tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Nah, sekarang coba kita lihat ada berapa lama tabut perjanjian di tanah Filistin. Kalau kita baca di 1 Samuel 6 ayat 1 nanti bisa lihat bagaimana tabut perjanjian itu ada di tanah Filistin selama 8 bulan. 8 bulan gitu ya. Jadi dari Asdod ke Gad kemudian ke Ekron. Ya tadi saya di gambarnya saya salah gitu ya. Dari perang Afek kan orang Filistin menang, kemudian dibawa ke Asdod, dari Asdod ke Gad, dari Gad ke Ekron. Oke. 1 Samuel 5 ayat 1. Kalau kita baca di 1 Samuel 5 ayat 1 dikatakan tabut itu dibawa ke Asdod, ke dalam kuil Dagon. Tetapi yang terjadi patung Dagon itu jatuh kepalanya dan patah kepalanya. Terus ada tulah yang menimpa orang-orang Asdod, mereka itu sakit gitu ya. Sakit begitu parahnya sampai-sampai mereka berpikir bahwa aduh, dewa di wilayah kita itu kalah, Dagon itu kalah. Ya udah kita pindahin aja ke Gad, jangan sampai ada di Asdod nanti kita mati semua. Akhirnya apa? Mereka pindahkan tabut itu ke Gad di ayat yang ke-8, 1 Samuel 5 ayat 8. Dipindahkan ke Gad. Tetapi hal yang sama terjadi pada orang-orang Gad, tulah menimpa orang-orang yang ada di Gad. Maka orang Filistin bilang, aduh jangan di sini. Ya udah kita pindahkan lagi, pindahin ke Ekron. Ayat yang ke-10 dikatakan, dipindahkan ke Ekron, tetapi hal yang sama terjadi juga. Yang terjadi di Asdod, terjadi di Gad, terjadi juga di Ekron. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang Filistin memindahkan tabut itu ke Asdod, Gad, dan ke Ekron? Nah, alasannya karena apa? Orang Filistin itu percaya kepada dewa perwilayah. Ini nih. Percaya kepada dewa perwilayah. Jadi kalau misalnya di wilayah Asdod gitu ya, dewa mereka itu kalah, mereka bilang apa? Oh, dewa kita kalah nih. Mungkin dewa yang di kota Gad bisa handle, bisa menang atas tabut orang Israel ini. Makanya dipindah-pindahin. Tetapi meskipun mereka berpikir demikian, hal yang sama terjadi. Di sini mereka tidak memahami bahwa apa? Allah adalah Allah atas alam semesta. Ini Allah kita, Allah orang Israel adalah Allah atas alam semesta. Allah Israel itu bukan Allah atas satu wilayah. Oh, wilayah Israel. Oh, wilayah ini aja ya, dari Beersheba sampai Dan. Ya udah cuma dari sini aja ya, Tuhan ya. Nggak seperti itu. Tuhan itu adalah Tuhan atas alam semesta. Tuhan atas seluruh bumi. Referensi bagi kita 1 Tawarik 29 ayat 11, kemudian Kisah 17 ayat 4. Jadi Allah adalah Allah langit di atas dan bumi di bawah. Seperti ini. Jadi makanya ada lagu itu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana, katanya. Jadi mau sampai di ujung manapun Tuhan ada di situ. Mazmur 139 nanti bisa baca di situ, ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 7 sampai 8, ya. Jadi Tuhan itulah Tuhan atas semesta alam, Tuhan atas alam semesta, ya. Jadi Tuhan itu menyertai kita dan Tuhan juga memperhatikan kita.
Tuhan melihat tingkah laku manusia dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib atas anak-anaknya. Jadi kita bisa lihat karena itulah menimpa orang Filistin di kota Asdod, pindahin ke Gad kena juga, di Ekron kena juga. Pada akhirnya mereka bilang apa? Wah, dewa-dewa kita, dewa orang Filistin tidak bisa menang. Kita angkat tangan. Daripada tabut ini ada di sini, gitu ya, kita pulangin dulu aja. Ya, kita pulangin aja. Pada akhirnya, ini yang ketiga, tabut itu pindah ke Bet Semes. Bukan karena orang yang pindahin, bukan karena orang Filistin yang pindahin, tetapi Tuhan sendiri yang menuntun supaya sapi-sapi yang menarik kereta itu, ya, jadi kan orang Filistin bikin kereta yang baru, terus taruh tabut itu di atasnya, kemudian ada sapi yang masih baru, ada sapi, ya sapi ini kemudian diarahin ke wilayah Israel gitu kan, dituntun ke sana. Pada akhirnya sapi-sapi itu pergi, gitu ya, pergi dan pergi kemana? Tabut itu pergi ke Bet Semes, ke Bet Semes. Kita lihat dulu 1 Samuel 6 ayat 7. 1 Samuel 6 ayat 7 dikatakan, oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dan dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Nah, ayat ini jadi pada akhirnya tabut itu dia pergi ke wilayah Yehuda, wilayah Israel, lebih khususnya ke kota Bet Semes. Tapi mari kita coba lihat ayat ini, kita coba lihat mengenai lembu-lembu ini, gitu ya. Kan kita melihat makna perpindahannya kan. Jadi peristiwa yang terjadi, terus bagaimana pelajaran untuk kita hari ini. Nah, coba kita perhatikan mengenai lembu ini, mengenai lembu. Kalau kita lihat di Yesaya 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi di sini ayat ini menyatakan bahwa apa? Lembu ini pun mengenal penciptanya. Ya, memang mengenal pemiliknya gitu ya. Tetapi pada akhirnya mereka mengenal Tuhan, ya, mengenal penciptanya. Nah, kalau kita lihat mengenai lembu ini, pekerjaan yang lembu lakukan, ini mengajarkan kita tentang dedikasi. Dedikasi yang perlu kita belajar dari lembu itu. Mungkin ada yang berpikir, masa sih sampai segitunya memperhatikan lembu dan belajar dari lembu sih? Ingat, di Amsal kita pernah baca gitu ya, kita pernah dengar ayat itu bahwa apa? Ada nasihatnya. Nasihatnya apa? Hai pemalas, pergilah, belajarlah dari apa? Ya, dari semut katanya. Betul ya? Jadi kalau kita di kitab Roma dikatakan bahwa alam semesta itu, segala ciptaan hendak menyatakan kemuliaan Tuhan. Hendak menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, supaya pikiran-pikiran Tuhan itu bisa tampak lewat ciptaan. Nih, pikiran-pikiran Tuhan itu bisa tampak lewat ciptaan. Makanya mengenai Amsal tadi gitu ya, harus belajar dari semut. Kenapa? Harus lihat semut itu bagaimana mereka selalu rajin gitu ya, rajin untuk mengumpulkan makanan bagi mereka, bagi hidup mereka. Seperti itu, mereka selalu melakukan hal itu, selalu melakukan hal itu. Pemalas harus belajar dari semut katanya. Nah, dalam hal ini kita pun hendak belajar dari lembu, khususnya lembu yang memikul kuk kereta yang membawa tabut perjanjian. Oke, nah dedikasi apa yang kita bisa pelajari? Jadi kalau kita lihat lembu-lembu ini mengikuti misi yang apa ya?
eh, mereka mengikuti suatu misi atau mereka lakukan sebuah misi yang melampaui sifat alami mereka. Sifat alami mereka. Nah, sifat alami dari lembu itu adalah apa? Adalah menyayangi anak-anak gitu ya, anak-anak mereka. Tetapi dikatakan apa? Dipisahkan. Dipisahkan. Coba bayangkan, lembu-lembu itu sementara tarik keretanya kan? Sementara tarik keretanya. Nah, nggak ada yang dampingin mereka. Ketika mereka mendengar suara anak-anak mereka, mereka kan bisa aja balik. Betul ya? Ini binatang. Betul ya? Binatang. Tetapi kalau kita lihat, mereka hanya lihat ke depan dan tetap berjalan. Meskipun suara anak-anak mereka nangis-nangis gitu, karena masih menyusui kan. Mereka apa? Tidak menghiraukannya, mereka terus jalan. Wah, bisa lihat ini gitu ya. Artinya apa? Mereka mendedikasikan diri mereka itu kepada misi terlebih dahulu. Dibandingkan diri mereka. Nah, ini luar biasa. Luar biasa gitu ya. Sifat alami, ya, sifat alami dari manusia itu mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri. Kalau kita lihat ini harus kita hati-hati di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pefitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi semua mengenai diri sendiri. Ya. Mengenai diri sendiri. Tetapi hari ini ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita apa? Berpihak, ya, melihat kepada kepentingan Kristus. Kepentingan Kristus. Ya. Jadi misalnya gitu ya, Tuhan ingin supaya kita mendoakan orang yang anggota keluarga yang mungkin belum percaya atau orang-orang yang apa ya, ketika kita sampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan, mereka kayak ngomong apa sih gitu, kayak menolak gitu kan. Tetapi kehendak Tuhan adalah untuk keselamatan, maka kita pun harus apa? Harus jalankan itu. Kita doakan, minta Tuhan apa lembutkan hati orang-orang itu, harus seperti itu. Ya, jadi mencintai diri sendiri, mencintai uang, ini akan terjadi di hari-hari akhir. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak mau rugi, gitu ya, tidak mau rugi untuk kehendak Tuhan. Hari ini mari kita untuk apa? Dengan setia kita harus menomorsatukan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Gitu ya. Kalau kita lihat di Matius 10 ayat 37 sampai 38 dikatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di sini bukan berarti kita harus benci keluarga kita atau orang-orang yang di sekitar kita dan kita hanya ikut Tuhan, ya akhirnya apa? Berpuasa dan tinggal di gereja, nggak seperti itu. Tetapi kita mengasihi Allah, mengasihi Bapa kita di sorga, maka di atas dasar kasih itu kita mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi orang-orang sekitar kita. Seperti itu urutannya. Ya, jadi harus memikul salib, mengikut Yesus, percaya Yesus artinya apa? Menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya apa? Jika kita tahu bahwa ada hal yang kita inginkan, tetapi hal yang kita inginkan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya kita melakukan kehendak Tuhan, bukan apa yang kita inginkan. Inilah menyangkal diri. Kita menerima suatu berita, suatu kabar gitu ya, yang apa? Menyudutkan kita, membuat kita emosi, membuat kita marah, gitu ya. Tetapi di saat itu, jika keinginan kita adalah apa? Kita akan ambil handphone kita akan apa? Balas dengan, wah, emang cuma kamu aja yang bisa bicara pedes-pedes nih. Mulut saya itu
sambal yang sudah dilatih berpuluh-puluh tahun. Ini, kirim. Ah, berarti apa? Ini tidak memikul salib, tidak menyangkal diri. Yang harus kita lakukan apa? Harus kita lakukan, pikirkan. Bawa dalam doa, Tuhan tolong jangan biarkan saya ke bawah emosi. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Betul kan? Harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi apakah nggak boleh marah? Ya boleh marah. Tetapi jika marah itu membuat kemuliaan Tuhan itu lenyap dari kita, lebih baik jangan marah. Kita sendiri tahu. Apakah kita marah itu dengan kasih atau kita marah itu untuk apa? Untuk sudutin orang dan membuat dia tidak berkutik, bahkan apa? Nggak bisa hidup. Ini kita sendiri masing-masing tahu hal itu. Karena kita mengenal diri kita. Oke? Jadi harus memikul salib katanya. Harus memikul salib. Oke? Yang kedua, kita bisa lihat bahwa dedikasi mereka tidak melihat ke kiri dan ke kanan, mereka hanya apa? Berjalan maju saja. Berjalan maju saja. Jadi jalan salib yang Yesus pikul itu tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, hanya apa? Jalan saja, mengikuti firman. Maka kehidupan kita hari ini penuh dengan lika-liku, betul ya? Tapi bagi kita, mari kita hanya melihat kepada Kristus. Melihat kepada Kristus. Mungkin ada waktu kita melihat teralihkan kepada hal yang lain. Tetapi mari kita kembali lagi mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Caranya gimana? Lihat belajar firman Tuhan. Lebih lagi apa? Lewat kita beribadah. Di rumah Tuhan kita beribadah. Ya. Kita memberikan dedikasi kita. Pada akhirnya kita bisa terbiasa untuk hal itu. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Ulangan 28 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oke? Jadi seperti ini. Kalau kita lihat 1 Samuel 6 ayat 12 dikatakan lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet-Semes. Nggak ada yang tuntun. Coba. Nggak ada manusia yang tuntun untuk apa? Pergi ke jalan itu. Nggak ada. Tetapi apa? Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sedang raja-raja orang Filistin itu berjalan di belakang, gitu ya. Berjalan. Mereka cuma apa? Liatin, gitu. Karena mereka berpikir begini. Jika lembu-lembu ini dia pergi ke arah orang Israel tanpa kita tuntun, berarti memang apa? Allah Israel yang telah membuat, yang telah menghukum kota-kota kita, kota Asdod, Ekron, Gad, gitu ya. Tetapi jika lembu-lembu itu pergi ke arah yang lain, bukan ke arah kota Yehuda, berarti semua cuma kebetulan aja. Nah, di sini Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menuntun lembu-lembu itu langsung pergi ke arah Bet-Semes. Di sini dikatakan raja-raja orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Ini maksudnya bukan ke kotanya, bukan ya, tetapi kemana? Ke wilayah perbatasannya, gitu ya. Ya kan mereka musuhan, ya. Nah, jadi ini mengikuti satu jalan raya. Hanya ikut firman aja. Hanya ikut firman aja. Yang ketiga, dedikasi mereka itu dedikasi yang seperti apa? Dedikasi mereka adalah dedikasi yang melewati kesusahan, bekerja bersama-sama. Ada dua lembu, tetapi mereka apa? Melewati kesusahan ini bersama-sama. Jalan menuju ke Bet-Semes itu tanjakan, naik, gitu ya, naik. Itu jaraknya sekitar 20 km. 20 km. Nah, jika lembu yang satu dia malas-malesan, dia itu nggak mau pergi, pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu nggak akan nyampe, gitu ya, nggak akan nyampe. Akan tetapi lembunya bersama-sama berjalan dengan setia, sulit naik ke atas menanjak, tetapi mereka terus berjalan. Hasilnya apa? Mereka tiba. Hari ini pun sama. Hari ini pun sama. Kita semua
kita semua perlu memiliki dedikasi yang sama. Kita perlu untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, Tuhan ingin melayani. Ya Tuhan terus melayani kan? Tuhan terus melayani jemaatnya. Lewat siapa? Lewat kita. Supaya kita pun bisa menjangkau lebih banyak orang. Firman itu harus tersebar. Sekarang ini misalnya, tentu ada orang yang kita kenal yang kita tahu kayaknya mereka akan baik gitu ya kalau mereka itu juga mendengar firman Tuhan ya. Mereka juga belajar ya. Mereka juga memiliki kesadaran akan firman Tuhan ya. Kayaknya bagus deh. Nah, kita ada kesadaran demikian kan? Ada hal yang seperti itu. Nah, ketika kita ada pikiran seperti ini dan kita mulai doakan dan kita mulai bagikan firman Tuhan kepada mereka, doakan mereka, menuntun mereka ke hadapan firman, artinya kita sementara berjalan bersama-sama Yesus yang memimpin kita. Inilah dedikasi kita. Dedikasi kita. Pendeta Abraham Park menyatakan di dalam buku yang ketujuh tentang mengasihi, kemudian mengasihi orang tua dan lebih pada hormat kepada orang tua. Dalam khotbahnya juga Pendeta Abraham Park dia nyatakan begini, kasih yang terbesar dari seorang anak adalah apa? Itu adalah membawa orang tuanya ke hadapan Kristus. Itu kasih yang terbesar. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu membawa banyak orang ke hadapan Tuhan Yesus untuk apa? Beroleh keselamatan. Inilah pekerjaan kita bersama-sama. Pekerjaan kita bersama-sama ini bukannya pekerjaan saya saja, pekerjaan Pendeta Abraham Park aja, pekerjaan Yesus sendirian, bukan seperti itu. Ya. Filipi 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh ini, satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Efesus 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus dengan kayu salib, dengan firman, dengan Injil membuat orang yang berdosa dan Allah itu bergabung menjadi satu. Makanya kita pun sama. Kita Tuhan membuat diri kita dan orang yang mungkin nggak begitu cocok dengan kita, mereka menjadi satu. Di gereja itu bukan tempatnya, kalau kita lihat gereja itu bukannya semua itu serba cocok. Betul ya? Ya kadang juga berseberangan pendapat. Hal yang seperti itu terjadi dalam gereja. Ya, di dalam keluarga, satu keluarga cuma anggota 4 orang aja bisa beda pendapat, 2 orang bisa beda pendapat, apalagi satu gereja ratusan kepala dengan kemauan masing-masing gitu ya. Akan tetapi karena menyadari kasih Kristus, firman yang berharga, pada akhirnya semua kelompok itu dijadikan satu. Anak-anak Allah. Betul ya? Anak-anak Allah. Nggak ada yang bisa bekerja dengan baik kalau apa? Kita terpisah-pisah, kita berbeda pendapat, nggak akan jalan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita harus bekerja sama, menjadi satu untuk pekerjaan keselamatan. Bukan menjadi satu gara-gara apa? Kayaknya kalau dengan dia enak, nyaman gitu, rame gitu. Tapi kalau sama yang itu, aduh susah, orangnya sulit tuh. Aduh satu sel grup lagi dengan orang itu, aduh nggak enak lah. Aduh ketemu lagi. Nah ini hal-hal yang seperti ini, tembok-tembok yang seperti ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu diruntuhkan. Darah kayu salib telah meruntuhkan semuanya. Gitu ya.
Yesus telah apa? Telah melewati segala perseteruan itu dan membuat kita apa? Membuat kita mampu untuk melewatinya juga. Jadi mari kita lewati. Yang keempat, dedikasi apa? Dedikasi yang dimiliki oleh lembu-lembu ini adalah dedikasi yang mengorbankan diri. Nah, kalau kita lihat lembu-lembu ini harus meninggalkan anak-anak mereka masih kecil, betul ya? Tentu mereka sedih juga, betul ya? Benar nggak sih? Binatang bisa sedih nggak? Ya, lembu bisa sedih ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Biasanya gitu ya. Ketika lembu itu dipisahkan dari kelompoknya, dari anak-anaknya, itu cuma ada dua pilihan. Satu untuk kerja, satu untuk dikorbankan. Untuk dimakan atau untuk dijadikan korban persembahan. Seperti ini. Jadi ketika mereka itu diambil, dipisahkan dari anak-anak mereka, lembu-lembu ini sudah berpikir apa? That's it, sudah selesai kita. Betul ya? Tetapi mereka apa? Mau ikut. Mau ikut. Kenapa? Karena mereka mengenal penciptanya. Bahkan ketika mereka tiba di Betsemes, mereka dengan rela apa? Dijadikan korban bakaran, korban persembahan untuk Tuhan. Ini yang terjadi. Jadi tidak ada yang tersisa dari diri mereka. Semuanya untuk berdedikasi untuk Tuhan. Untuk kehendak Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah ini yang saya belajar dari ketua pendeta kita, gitu ya, pendeta Philip Lee. Mungkin ada yang udah kenal gitu ya. Ini dalam bahasa kanji katanya, bahasa Chinese, karakter Chinese-nya seperti ini, gitu ya. Mungkin ada yang bisa baca ya, silakan. Huiseng, Huiseng. Artinya, jadi di dalam kata mengorbankan diri, menariknya adalah ada kata lembu di situ. Di dalam kata mengorbankan diri. Ya, ini nih di sebelah kiri itu. Ya, lihat ada. Ada kata lembu di situ. Jadi apa? Kenapa karakter Chinese ini sangat-sangat menarik? Karena di dalam kata-kata itu mengandung makna yang mendalam. Mengenai pengorbanan diri, ditaruh di situ apa? Kata lembu di situ. Kenapa? Karena pada lembu, pada sapi, tidak ada yang dibuang. Semuanya bisa digunakan. Lebih lagi apa? Digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Nah, 1 Samuel 16 ayat 1 Samuel 6 ayat 12 dikatakan, lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Betsemes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menguak di sini artinya apa? Meneteskan air mata. Ya, kira-kira kayak gitulah, gitu ya. Saya meneteskan air mata. Bahasa aslinya seperti itu. Jadi bagi mereka yang mengikuti kehendak Tuhan hari ini, ya kadang kita tidak bisa mengelak harus meneteskan air mata. Ada kesedihan. Tapi kita perlu ingat bahwa apa? Meskipun ada air mata, tetapi kehendak Tuhan itu bisa digenapi. Wah, Tuhan dimuliakan karena kita menggenapi kehendak Tuhan. Misi Tuhan kita genapkan, kita wujudkan, gitu ya, dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan dimuliakan, kita mendapat bagian di dalam kemuliaan Tuhan ini. Mendapat bagian dalam kemuliaan ini. Jadi 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan begini, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yesus Kristus memberikan segalanya untuk kita. Untuk apa? Menggenapi kehendak Bapa. Maka hari ini mari kita menjalankan kehidupan yang mendedikasikan diri kita menyelesaikan sejarah perusahaan dari Tuhan, gitu ya. Nah, kita belajar sampai di sini. Jadi lembu-lembu itu pada akhirnya tiba di Betsemes. Apa yang terjadi di Betsemes? Ya, apa yang terjadi di Betsemes kita akan belajar itu di dalam kesempatan selanjutnya. Ya, bagaimana ada
Mereka orang-orang Bet-Semes begitu kegirangan dengan sukacita. Wah, akhirnya tabut kembali. Tiba-tiba apa? Terus suatu hal terjadi. Puluhan orang mati. Puluhan orang mati. Ya. Kenapa itu terjadi? Nah, pada akhirnya dipindahkan lagi dari Bet-Semes pindah ke Kiryat Yearim. Ya, Kiryat Yearim. Yang kita akan bahas dalam kesempatan berikutnya. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua menjadi anak Tuhan yang rela mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih.